This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Star Kids, let your light shine! Hai Kak Debbie, kita lomba gambar yuk. That's a good idea. Kita mau gambar apa ya? Kita lomba gambarnya tanpa melihat ya. Seru dong. Oke, let's start. Kita gambar bunga, tapi matanya ditutup, oke? Seru. Oke, Dan siap. waktunya cuma 10 detik. Oke, let's go. Udah mulai ya? Sudah nih Kak. Coba kita lihat gambarnya. Wah. Sekarang kita lihat deh, ini gambar kita adik-adik. Sekarang kita coba gambar lagi yuk, tapi dengan mata terbuka. Oke. Let's go. Wah, ini baru seperti bunga ya. Lebih rapi ya dengan mata terbuka. Beda banget dengan gambar tadi waktu kita pakai mata tertutup ya. Iya, mengerjakan sesuatu dalam keadaan gelap sama terang sangatlah berbeda. Hasilnya yang kita kerjakan dalam keadaan terang lebih bagus ya. Oh iya, Tuhan Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Apa ya maksudnya? Yuk kita belajar bersama. Kita fokus beribadah online ini dengan baik ya. Duduklah yang sopan dan nyaman, jauhkan mainan dan hal lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi adik-adik. Mintalah Roh Kudus berbicara melalui penyampaian firman yang disampaikan. Dan akan sangat baik apabila adik-adik mencatatnya. Ayo ikut menyanyi untuk Tuhan, berikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, sahabat kami yang sejati, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan sampai hari ini selalu setia bersama kami. Saat ini kami akan ibadah online. Tuhan Yesus tolong hadirlah bersama kami saat kami beribadah online. Roh Kudus berbicara kepada kami ya Tuhan, biarlah kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. We love you Jesus. Amen. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way, I'm gonna let
came down from above. On a Wednesday, He told me just what to say. on a Thursday, He taught me just how to pray. on a Friday, He gave me a little more faith. on a Saturday, He gave me a lot more grace. on a Sunday. He gave me the power divine. To let my little light shine. This little light of mine, Hallelujah. let it shine. Let it This shine. little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, Every day. every day, Every day. every day, in every way. I'm gonna let my little light shine. On a Monday, He gave me the gift of love. on a Tuesday, His peace came down from above. on a Wednesday, he told me just what to say. On a Thursday, He taught me just how to pray. on a Friday, He gave me a little more faith. on a Saturday, He gave me a lot more grace. on a Sunday, he gave me the power divine to let my new light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, Every day. every day, Every day. every day, in every way. I'm gonna let my little light I'm gonna let it shine. You got I'm gonna let it shine.
enak sekali nih. Betul banget, enak banget. Apalagi pakai garam. Nih, jadi lebih enak nih rasanya. Ah, that's good idea. Ya, Kalau tanpa garam, rasanya pasti biasa banget ya. ya, hambar. Hambar. Hmm. Dan Karensi coba bayangkan nih, Mhm. kalau mamanya Karensi Mhm. masak sayur atau ayam goreng, Oke, tetapi lupa tidak memberi garam, gimana tuh? ya pasti nggak enak rasanya. Pasti nggak ada rasa. Bisa-bisa nggak jadi makan saya. Wah, gawat, bisa lapar. Iya ya, makanya garam tuh penting banget adik-adik. Dan garam itu ternyata ya banyak manfaatnya loh. Coba ya kita lihat tayangannya. Makan masakan tanpa garam rasanya kurang enak, kurang sedap. Kita kenalan dulu sama garam. Garam sebenarnya udah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu. Awalnya ini jadi komoditas yang langka yang cuma bisa dinikmati sama orang kaya. Tapi sekarang garam udah gampang banget ditemukan dan udah jadi bumbu dapur yang wajib ditambahin ke masakan sehari-hari. Sampai-sampai sekarang konsumsi garam jadi cenderung berlebihan. Kalau masih ingat pelajaran kimia waktu di bangku sekolah, garam dapur disebut juga NaCl atau natrium klorida. Dalam 1 gram garam dapur mengandung sekitar 400 mg natrium. Natrium sendiri punya peran yang penting di dalam tubuh untuk membantu kerja saraf dan otot, menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, dan mengendalikan tekanan dan volume darah. Ternyata ya garam itu berharga sekali. Dan aku sekarang jadi tahu bahwa manfaat garam itu untuk membantu kita, membantu kerja syaraf dan otot gitu. Dan juga menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan mengendalikan tekanan darah dan banyaknya darah. Amazing sekali. Jadi sangat bermanfaat, Ya. Kak. Banyak manfaatnya, tuh sekali. Dan garam itu juga sangat bermanfaat untuk mengawetkan makanan. Yes. Dan juga untuk menyembuhkan penyakit. Wah, tidak heran nih Tuhan Yesus ya mencontohkan kita semua nih umat Tuhan sebagai garam dunia. Oh, iya. Kisahnya dapat kita pelajari di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Artinya Tuhan mengingatkan kita semua nih seperti garam. Garam yang bermanfaat. Nah, seharusnya kita dapat menjadi orang yang membawa manfaat. Menjadi berkat bagi dunia ini dimanapun kita hidup. Lalu Tuhan Yesus jelaskan, jika garam itu menjadi tawar, tidak ada asinnya lagi nih, tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Memangnya garam bisa jadi tawar, Kak? Begini, garam zaman sekarang dan zaman saat Yesus hidup itu berbeda. Garam sekarang adalah garam murni tanpa campuran. Garam zaman dulu berbentuk batu yang bercampur mineral atau zat lain. Saat memasak, batu garam itu dicelupkan ke dalam masakan. Setelah dipakai berulang kali, garamnya habis. Tinggal tersisa mineral atau zat-zat lain sehingga batu garamnya sudah tidak asin lagi dan tidak bisa dipakai lagi untuk memasak. Sehingga dibuanglah batu itu dan diinjak orang gitu. Aku mengerti. Dengan lebih jelas lagi nih sekarang. Kak, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa seperti garam yang banyak manfaatnya dapat memberi rasa pada makanan, minuman. Dapat juga menolong supaya makanan menjadi awet. Dapat membawa kesembuhan dan juga memberi manfaat lainnya. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan Yesus ingin supaya hidup kita dapat membawa manfaat bagi dunia ini. Jangan sampai hidup kita seperti garam yang tawar atau tidak asin lagi, yang artinya tidak membawa manfaat apa-apa. Kareti percaya adik-adik adalah umat Tuhan yang
hidupnya ingin menjadi garam, yaitu memberi manfaat bagi sekitarmu. Yuk, kita buat pilihan yang bijaksana dalam hidupmu, supaya hidupmu membawa dampak seperti garam untuk teman-temanmu dan dunia ini. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Yes, aku mau selama aku hidup, aku dikenal oleh keluargaku sebagai orang yang menjadi garam. Orang yang membawa manfaat bagi keluargaku. Aku akan bersedia menolong dan aku akan suka memberi bagi orang lain yang membutuhkan. That's it, Kak Remsi. Dan Kak Reti juga mau dong membuat pilihan untuk menjadi garam dunia. Menjadi orang yang membawa manfaat bagi orang lain. Yes. Aku ingin menjadi orang yang bisa memberi semangat pada orang lain. Dan setia melayani Tuhan untuk anak-anak di Indonesia. Untuk adik-adik, tentu adik-adik juga bisa menjadi garam. Menjadi orang yang membawa manfaat bagi orang lain. Dimulai dengan membuat pilihan yang bijak. Dan adik-adik mau menjadi anak-anak yang ramah, sopan, dan menjadi teman yang baik. Yang selalu siap menemani teman dalam kesukaran. Atau dalam hal lainnya, di mana kehadiranmu selalu dinantikan karena adik-adik membawa manfaat bagi sekelilingmu. Setuju? Setuju banget. Tuh lihat adik-adik juga bilang setuju. Setuju. Oke. Lalu Tuhan Yesus juga menjelaskan dalam ayat 14 dari Matius pasal 5. Ya. Kamu adalah terang dunia. Wow, terang dunia? Ya? Berarti cahaya di tengah kegelapan ya Kak? Yes, menjadi terang dunia itu kita akan saksikan ya penjelasannya dalam tayangan ini. Kamu adalah terang dunia. Tidak seorang pun setelah menyalakan pelita menyimpannya di bawah keranjang atau di bawah tempat tidur, karena akan padam. Tetapi ketika kamu menyalakan pelita dan meletakkannya di atas kaki Dian, maka akan menerangi semua orang di dalam rumah. Dengan cara yang sama, biarlah terangmu bersinar di depan orang lain, sehingga mereka dapat melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu di surga. Ya, benar sekali tuh bahwa kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Aku juga suka melihat gunung yang ada kotanya, apalagi kalau malam hari. Cahayanya sangat indah, bergemerlap kan Kak? Indah sekali ya. Keren, keren. Dan bila adik-adik di rumah mungkin pernah mengalami kegelapan karena tidak ada listrik. Oh, oke. Lampunya mati. Lalu langsung tuh papa dan mama menyalakan lilin atau lampu. Ya. Seperti yang Kak Reti punya nih. Nah, ini dia salah satu contoh emergency lamp. Kalau dinyalakan, biasanya ditaruh di tempat yang tinggi. Ya. Seperti di atas meja atau lemari. Supaya cahayanya tuh bisa menerangi dengan maksimal, terang semuanya. Dan tidak gelap lagi. Dan aku lega karena rumahnya tidak lagi menjadi gelap. Karena ada cahaya yang bersinar seperti tadi. Terasa sekali ya. Ya. Saat rumah gelap, lalu ada cahaya yang muncul. Rumah menjadi tidak gelap lagi dan tidak takut lagi adik-adiknya ya. Coba sekarang bayangkan bila sebuah desa nih. Suatu desa yang belum ada listrik. Saat matahari tenggelam, wah desa itu kan menjadi gelap. Tapi begitu listrik masuk desa, malam hari tidak lagi menjadi gelap gulita dan semua penduduk desa berbahagia karena desa mereka menjadi terang. Dan yang paling penting, desa itu tidak akan menjadi mengerikan. Karena gelap gulita lagi. Anak-anak yang di desa tidak akan merasa takut lagi. Karena sudah terang sekarang. Besar sekali kan manfaat dari terang itu. Yes. Dan yang super kerennya adalah Yesus
datang ke dunia sebagai terang. Sebagai terang. Coba bacakan di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 46. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Tuhan Yesus datang sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi hidup dalam kegelapan. Artinya manusia yang hidup dalam kegelapan karena dosa dapat mengalami terang melalui Yesus. Saat kita menerima terang itu, yaitu Yesus, maka dosa kita diampuni. Dan kita dapat hidup dalam terangnya Tuhan yang ajaib. Amin. Dan bahkan Tuhan Yesus katakan tadi, kamu adalah terang dunia. Berarti kita harus menjadi terang, menjadi orang yang menunjukkan kebenaran. Sehingga dapat membawa orang yang masih hidup dalam kegelapan karena dosa, dapat kita ajak untuk mengalami terang di dalam Tuhan. Betul. Adik-adik dapat menjadi terang bagi dunia dalam hidup adik-adik dimanapun adik-adik berada. Keluargamu, jadilah terang dengan cara menjadi anak yang membanggakan papa dan mama dan seluruh isi keluargamu. Jadilah terang di sekolahmu. Adik-adik, kembangkan kemampuanmu hingga adik-adik dapat membawa nama baik sekolahmu. Dan jadilah terang bagi teman-teman dan setiap orang yang mengenalmu. Jadilah anak-anak yang membawa sukacita dan kegembiraan bagi mereka. Lakukanlah semuanya itu dengan kasih. Seperti adik-adik mengasihi dirimu sendiri. Yuk, kita ucapkan ayat hafalan kita dalam Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 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 Kasihilah, kasihilah, kasihilah. Siapakah? Sesamamu. Kasihilah, kasihilah. Ayatnya di mana, Kak? Matius 22 ayat 39b. Saatnya kita berdoa, berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengajarkan kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, ingatkan kami untuk melakukan hal yang bijaksana dalam hidup kami, sehingga kami menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin.
are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Yuk adik-adik, kita menjadi orang yang dikenal baik dimanapun kita berada. Sehingga hidup kita menjadi garam dan terang bagi sekitar kita. Be a difference maker, jadilah pembuat perbedaan. Dan lakukan itu karena kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Amin. Oh ya adik-adik, puji Tuhan untuk ibadah online Star Kids yang telah diikuti oleh ribuan anak-anak di Indonesia. Ayo adik-adik tetap semangat ya ikut ibadah online Star Kids. Ayo sekarang klik like, subscribe, dan klik lonceng serta bagikan link ibadah online Star Kids pada teman-teman lainnya. God bless you. Sejak adanya ibadah Star Kids di hari Minggu sore, maka Zoom Anak Berdoa dilakukan hari Jumat jam 5 sore 2 minggu sekali. Join ya adik-adik. Dan adik-adik juga bisa join Zoom Connect setiap hari Jumat 2 minggu sekali di jam 5 sore. Seru loh, kita bisa sharing firman Tuhan di Connect ini. Dan ada games yang hadiahnya dikirim ke rumah adik-adik loh. It's quiz time! Buatlah gambar sederhana yang bertema Let It Shine. Lalu kirimkan jawabannya pada nomor hotline Star Kids. Nantikan hadiahnya yang dikirim langsung ke alamat adik-adik. Asik kan? Memberi persembahan kepada Tuhan adalah bagian dari ibadah kita. Adik-adik bisa meminta bantuan pada orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Selamat memberi! Ibadah secara langsung atau onsite itu seru banget loh. Yuk datang ibadah onsite ke satelit Bandung Utara atau satelit Kopo atau satelit Pasir Koja. Alamat lengkap dan jam ibadah ada di website dan aplikasi Fajar Pengharapan. Kakak tunggu ya, kita bertemu di ibadah onsite dan online Star Kids. See you next week. God bless you.